Karomah Waliullah Kiai Haji Hamim Jazuli, Gusmik. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Hamim Jazuli, lahir dari seorang ulama besar di daerah Ploso, Mojo, Kediri, Jawa Timur. Beliau adalah pendiri Semaan Al-Quran dan Jamaah Zikrul Ghafilin. Sejak kecil Gusmik, panggilan akrab beliau, sudah memiliki keanehan-keanehan. Beliau sering pergi dari rumah sampai Kiai Jazuli, ayah beliau, menganggap putranya hilang. Pada waktu di pesantren ayahnya, Gusmik jarang sekali mengikuti pengajian di madrasah. Tetapi anehnya, itu semua tidak membuat Gusmik ketinggalan pemahaman tentang agama Kitab Kuning dengan santri-santri ayah beliau. Ketika diuji kemampuan Gusmik dalam memahami agama, malahan jauh melebihi santri-santri ayahnya yang setiap hari masuk dan mengaji di madrasah. Beliau kemudian berguru pada Kiai Dalharwatu Congol, Kiai Hamid Pasuruan. Semua guru dari Gusmik tersebut telah dikenal oleh masyarakat sebagai tokoh agama yang paling berpengaruh di daerahnya. Pada zaman beliau terdapat suatu ketetapan di organisasi Nahdlatul Ulama tentang Thariqah. Organisasi Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa thariqah yang resmi dan diakui keberadaannya hanyalah thariqah yang mutabaroh. Artinya silsilah dari thariqah itu jelas sampai ke Nabi Muhammad SAW, sedangkan thariqah yang tidak mutabaroh, seperti thariqahnya Sunan Kalijogo, Syekh Siti Jenar itu tidak diakui keberadaannya. Sungguh tindakan yang sangat bijaksana menurut saya karena pada saat itu Gusmik tidak memihak salah satu thariqah seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kiai. Tetapi Gusmik malahan membuat suatu jamaah di mana jamaah tersebut berkumpul melakukan zikir bersama tanpa harus diembel-embeli thariqah mutabaroh atau goiru mutabaroh, yang diberi nama Jamaah Zikrul Ghafilin. Ini merupakan suatu solusi yang bijaksana di mana beliau mampu mengakomodir segala kepentingan. Setiap orang bisa masuk ke jamaah yang beliau dirikan baik dari kelompok mutabaroh atau goiru mutabaroh. Bahkan orang bukan thariqah pun bisa masuk, pokoknya syarat utama untuk masuk jamaah Zikrul Ghafilin adalah Islam. Gusmik selain dikenal sebagai seorang ulama besar juga dikenal sebagai orang yang nyeleneh. Beliau lebih menyukai dakwah di kerumunan orang yang melakukan maksiat dibandingkan dengan menjadi seorang kiai yang tinggal di pesantren yang mengajarkan santrinya Kitab Kuning. Hampir tiap malam beliau menyusuri jalan-jalan di Jawa Timur, keluar masuk klub malam, bahkan nimbrung dengan tukang becak, penjual kopi di pinggiran jalan hanya untuk memberikan sedikit pencerahan kepada mereka yang sedang dalam kegelapan. Ajaran-ajaran beliau yang terkenal adalah suluk jalan terabas atau dalam bahasa Indonesianya pemikiran jalan pintas. Gusmik salah satu tokoh Nahdlatul Ulama dan pejuang Islam yang masyhur di tanah Jawa, dan memiliki ikatan darah kuat dengan berbagai tokoh Islam ternama, khususnya di Jawa Timur. Maka wajar, jika Gusmik dikatakan pejuang agama yang tangguh dan memiliki kemampuan yang terkadang sulit dijangkau akal. Selain menjadi pejuang Islam yang gigih, dan pengikut hukum agama yang setia dan patuh, Gusmik memiliki spiritualitas atau derajat kerohanian yang memperkaya sikap, taat, dan patuh terhadap Tuhan. Namun, Gusmik tidak melupakan kepentingan manusia atau interaksi sosial, hablum minallah wa hablum minanas. Hal itu dilakukan karena Gusmik mempunyai hubungan dan pergaulan yang erat dengan almarfullah Kiai Haji Hamid Pasuruan dan Kiai Haji Ahmad Siddiq, serta melalui keterikatannya pada ritual Zikrul Ghafilin, pengingat mereka yang lupa. Gerakan-gerakan spiritual Gusmik telah menjadi budaya di kalangan Nahdiyin, sebutan untuk warga Nahdlatul Ulama, seperti melakukan ziarah ke makam-makam para wali yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Hal terpenting lain untuk diketahui juga bahwa amalan Gusmik sangatlah sederhana dalam praktiknya. Juga sangat sederhana dalam menjanjikan apa yang hendak didapat oleh para pengamalnya, yakni berkumpul dengan para wali dan orang-orang saleh, baik di dunia maupun akhirat. Gusmik seorang hafiz penghafal Al-Quran. Karena, bagi Gusmik, Al-Quran adalah tempat mengadukan segala permasalahan hidupnya yang tidak bisa dimengerti orang lain. Dengan mendengarkan dan membaca Al-Quran, Gusmik merasakan ketenangan dan tampak dirinya berdialog dengan Tuhan. Beliau pun membentuk Semaan Al-Quran dan Jamaah Zikrul Ghafilin. Pernah diceritakan suatu ketika, Gusmik pergi ke diskotik dan di sana bertemu dengan pengunjung yang sedang asyik menenggak minuman keras. Gusmik menghampiri mereka,
dan mengambil sebotol minuman keras, lalu memasukkannya ke mulut Gusmik. Salah satu dari mereka mengenali Gusmik, dan bertanya kepada Gusmik, "Gus, kenapa sampeyan ikut minum bersama kami? Sampeyan kan tahu ini minuman keras yang diharamkan oleh agama." Lalu Gusmik menjawab, "Aku tidak meminumnya. Aku hanya membuang minuman itu ke laut." Hal ini membuat mereka bertanya-tanya, padahal sudah jelas tadi Gusmik meminum minuman keras tersebut. Diliputi rasa keanehan, Gusmik angkat bicara, "Sampeyan semua gak percaya kalau aku tidak meminumnya tapi membuangnya ke laut." Lalu Gusmik membuka lebar mulutnya dan mereka semua terperanjat kaget. Di dalam mulut Gusmik, terlihat laut yang bergelombang, dan ternyata benar, minuman keras tersebut dibuang ke laut. Dan saat itu juga, mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat dan meninggalkan minum-minuman keras yang dilarang oleh agama. Itulah salah satu karomah kewalian yang diberikan Allah kepada Gusmik. Jika sedang jalan-jalan atau keluar, Gusmik seringkali mengenakan celana jeans dan kaos oblong. Tidak lupa, beliau selalu mengenakan kacamata hitam, lantaran beliau sering menangis jika melihat seseorang yang masa depannya suram, dan tak beruntung di akhirat kelak. Ketika beliau dakwah di Semarang, tepatnya di NIAC Kedai Kopi, di Pelabuhan Tanjung Mas. Niak adalah surga perjudian bagi para cukong-cukong besar baik dari pribumi maupun keturunan. Gusmik yang masuk dengan segala kelebihannya mampu memenangi setiap permainan, sehingga para cukong-cukong itu mengalami kekalahan yang sangat besar. Niak pun yang semula menjadi surga perjudian menjadi neraka yang sangat menakutkan. Satu contoh lagi ketika Gusmik berjalan-jalan ke Surabaya, ketika tiba di sebuah klub malam, Gusmik masuk ke dalam klub yang dipenuhi dengan perempuan-perempuan nakal, lalu Gusmik langsung menuju waitress pelayan minuman. Beliau menepuk pundak perempuan tersebut sambil meniupkan asap rokok tepat di wajahnya. Perempuan itu pun mundur, tapi terus dikejar oleh Gusmik sambil tetap meniupkan asap rokok di wajah perempuan tersebut. Perempuan tersebut mundur, hingga terbaring di kamar dengan penuh ketakutan. Setelah kejadian tersebut perempuan itu tidak tampak lagi di klub malam itu. Pernah suatu ketika Gus Farid, anak Kiai Haji Ahmad Sidik yang sering menemani Gusmik, mengajukan pertanyaan yang sering mengganjal di hatinya. Pertama, bagaimana perasaan Gusmik tentang wanita? "Aku setiap kali bertemu wanita, walau secantik apapun dia, dalam pandangan mataku yang terlihat hanya darah dan tulang saja, jadi jalan untuk syahwat tidak ada," jawab Gusmik. Pertanyaan kedua Gus Farid menanyakan tentang kebiasaan Gusmik memakai kacamata hitam, baik itu di jalan maupun saat bertemu dengan tamu. "Apabila aku bertemu orang di jalan atau tamu aku diberi pengetahuan tentang perjalanan hidupnya sampai mati. Apabila aku bertemu dengan seseorang yang nasibnya buruk maka aku menangis, maka aku memakai kacamata hitam, agar orang tidak tahu bahwa aku sedang menangis," jawab Gusmik. Adanya sistem dakwah yang dilakukan Gusmik tidak bisa dicontoh begitu saja, karena resikonya sangat berat. Bagi mereka yang alim pun, seperti Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, mengaku tidak sanggup melakukan dakwah seperti yang dilakukan oleh Gusmik, padahal Kiai Haji Abdul Hamid juga seorang waliullah. Tepat tanggal 5 Juni tahun 1993, Gusmik menghembuskan nafasnya yang terakhir di Rumah Sakit Budi Mulya Surabaya. Kiai yang nyeleneh dan unik akhirnya meninggalkan dunia dan menuju kehidupan yang lebih abadi, dan bertemu dengan Tuhannya yang selama ini beliau rindukan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.